Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari video-video sebelumnya, dan kali ini kita akan membahas tentang objektif. Kita mulai dari Pupuh dan Danggula yang menyebutkan bahwa orang yang dihadap oleh sahayanya duduk di kursi, kaya raya, mempunyai tanah dan rumah yang dihias bagus, merasa menang dan sangat bangga. Apakah ia tak tahu bahwa semua benda yang terdapat di dunia ini akan musnah menjadi tanah? Meski demikian, dia sombong lagi congkak. Oh, kasihan saya kepadanya. Ia tidak tahu sifat-sifat dan citra dirinya sebagai mayat. Ia merasa dirinya yang paling cukup dan pandai dalam hidup di dunia ini. Jangankan rupa Hyang Widi, malaikat saja paman belum pernah melihatnya. Hanya kebingungan yang membuat paman berpikir mencari Tuhan. Dia tidak dapat ditemukan. Di mana-mana tidak ada, di sini pun tidak. Akhirnya, budi yang paman sembah sambil berangan-angan tentang Tuhan. Ya, kalau kita bicara tentang objektif rasional, di bagian bumi manapun orang hidup, dia tentu mendengar kata benar dan salah. Dalam bahasa setempat yang ia mengerti bahwa apa yang disebut benar itu bila ia mengikuti apa-apa yang telah diterima oleh masyarakat atau kelompoknya. Ketika manusia belum bisa menimbang dengan rasio atau akal pikirannya apa yang disebut kebenaran, maka kebenaran yang berkembang adalah kebenaran mitologis. Karena itu, agama yang mula-mula muncul juga penuh dengan mitos. Pada tahap mitologis, manusia tidak mau atau tidak berani mempertanyakan hal-hal yang dianggap benar, tapi tidak masuk akal. Karena mempertanyakan sesuatu yang dipegangi oleh masyarakat sama dengan menggugat keabsahan kepercayaannya. Sama dengan mempermalukan ketua adat, suku, atau agama setempat. Sama dengan melakukan perlawanan terhadap orang-orang kuatnya di masyarakat itu. Resiko tinggi dapat ditumbas oleh penguasanya. Syekh Siti Jenar tidak berfilsafat. Dia mengajarkan ilmu untuk memahami rahasia alam. Dia disebut sebagai guru yang mengajarkan ilmu untuk membuka dan menyikap tabir rahasia alam semesta. Untuk itu, diperlukan ilmu sejati, yaitu kemampuan untuk mengetahui kenyataan tanpa indera. Dan yang paling dasar untuk dipahami adalah kebenaran yang objektif rasional. Sesuatu disebut objektif jika ia bebas dari pengaruh perasaan, emosi, atau pandangan sebelumnya. Kata objektif berasal dari kata objek, yaitu sesuatu yang menjadi tujuan atau sasaran. Yang menjadi perhatian kita tentunya objek yang tidak melibatkan perasaan seorang diri dan dapat disaksikan oleh orang lain. Harus dapat dibuktikan secara indrawi. Ini merupakan tahap dasar untuk memahami kebenaran. Jika tidak dapat dibaca secara indrawi, maka hal itu tidak bisa diverifikasi atau diuji kebenarannya oleh orang lain, sehingga tidak objektif lagi, melainkan subjektif. Ia ada sesuai dengan perasaan atau pandangan orang yang mengamatinya. Agar suatu objek dapat dimengerti oleh orang banyak atau bisa diuji oleh orang lain, diperlukan adanya pemahaman tentang kualitas dan kuantitas yang melekat pada objek yang diamati.
Misalnya, ciri-ciri dan sifat dari objek itu, bentuk dan ukuran dari objek itu, sehingga kebenaran yang diketahuinya bersifat objektif rasional. Inilah wujud dari kebenaran pada tahap dasar, yang juga disebut sebagai kebenaran indrawi. Karena untuk menguji keabsahannya perlu perangkat indrawi, baik dengan menggunakan penglihatan secara telanjang atau tanpa alat, atau dengan alat, misalnya mikroskop, teleskop, dan lain-lain. Jadi, indera penting bagi kebenaran objektif. Syekh Siti Jenar hidup di masa pemerintahan Raja Cekkopo, raja yang didukung para wali. Raja yang didukung para wali Jawa ini merasa gelisah terhadap ajaran Syekh Siti Jenar. Raja mengutus beberapa wali untuk menemuinya. Terjadilah diskusi antara Syekh Siti Jenar dan utusan raja. Syekh Siti Jenar menjelaskan bahwa manusia hendaknya tidak merasa menang terhadap sesama. Hendaknya tidak bangga terhadap pangkat dan derajat yang disandangnya. Juga mengingatkan para wali yang mendapat kedudukan dari raja agar tidak berbangga diri, karena sifat demikian bukanlah sifat seorang mukmin sejati. Para wali diminta mawas diri, dan para wali sangat menyadari dan memahami penjelasan Syekh Siti Jenar. Namun sebagai utusan raja, mereka tetap menghormati perintah itu. Syekh Siti Jenar mengingatkan agar tidak terjadi melik gendong lali. Rasa ingin menguasai dan memiliki itu bisa membuat lupa diri. Diangkatnya bahwa semua orang yang ada di atas bumi ini musnah sifatnya, dan hal ini dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari. Musnah adalah sifat alam. Apakah alam itu? Yang jelas, sekarang ini kita menerima kata alam dalam arti dunia. Orang Jawa menyebut ain itu ngain. Alam diucapkan ngalam. Dalam bahasa Arab, kata alam berasal dari kata alima, artinya mengetahui. Alam yang kata pluralnya a'lam berarti tanda, karakteristik, umbul-umbul atau bendera. Intinya adalah tanda atau marka. Tapi kata alam yang diambil dari kata a'lam yang kata jamaknya alamun atau awalim artinya dunia. Dunia adalah segala sesuatu yang ada atau yang mengada, yang menjadi ada. Nah, semua yang menjadi ada ini sifatnya musnah. Bukan hanya akan musnah, tetapi memang musnah. Tidak memiliki wujud, seperti yang telah diterangkan sebelumnya tentang wujud. Sekali lagi, saat ini, saat Anda mendengar ini, Anda akan berubah setelah Anda mendengar beberapa kata. Tapi perubahan itu tidak teramati. Tahu-tahu setelah sekian tahun, perubahan itu tampak. Dan pendengar pun sebenarnya sudah juga berubah. Itulah buktinya bahwa kita tidak punya wujud. Tutur Syekh Siti Jenar, jika mengadanya dari tanah, ya pasti akan kembali kepada tanah dari mana dia mawujud. Loh, apanya yang dibanggakan? Wong raja, menteri, kepala negara, kepala pemerintahan, pendeta atau ulama itu berasal dari tanah. Mengapa harus menyombongkan diri? Mengapa harus paling pandai? Manusia harus mengetahui sifat-sifat dan citra dirinya. Jadi, jika manusia membaca tanda-tanda di semesta ini, tidak cukup hanya melihat ciri-cirinya, tetapi juga harus memperhatikan sifat-sifatnya. Perasaan jangan disertakan. Tolok ukur yang kita perhatikan sama, sehingga kita menemukan titik pandang yang sama. Walaupun tidak harus menemukan kesimpulan yang sama.
Lalu, apa yang kita peroleh? Apresiasi. Kita bisa menghargai pandangan orang lain. Pada tahun 1975, ada seorang pengikut aliran penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dia tidak mau menjadi pengikut agama yang masih ada sekarang. Katanya, agama-agama besar yang ada sekarang ini pada mengajarkan penyembahan berhala. Lalu saya bertanya pada beliau, apakah agama Islam juga demikian? Jawabnya tanpa ragu-ragu, ya. Puncak kesempurnaan orang Islam bila sudah menyembah berhala di Mekah, yaitu ketika pergi haji. Kemudian saya mencoba menjelaskan, tapi Pak, dari yang saya pelajari, agama tidak mengajarkan bahwa Ka'bah itu Tuhan dan orang tidak meminta kepada Ka'bah. Orang Islam tetap berdoa dan memohon kepada Allah, Tuhan yang tiada sekutu baginya. Ka'bah hanyalah tempat doa yang bertuah, tempat untuk berdoa yang mustajab, mudah dikabulkannya. Itu tadi jawaban saya ketika saya masih muda. Dan rupanya beliau cuma ingin menguji saya, ingin melihat reaksi saya, emosi saya. Lalu dia ganti menerangkan kepada saya, nah Dek, sebenarnya hakikat dari semua agama itu sama. Orang Buddha atau orang Hindu juga menjelaskan seperti yang sudah dijelaskan oleh sebagian banyak orang yang memahami tentang ajaran Syekh Siti Jenar. Mereka sadar bahwa patung-patung itu sama sekali bukan Tuhan, juga tidak dapat mendekatkan dirinya kepada Tuhan yang mereka sembah, juga tidak bisa mengabulkan doa. Mereka cuma berdoa di depan arca untuk menumbuhkan suasana hening dan khusyuk dalam berdoa. Begitulah penjelasan yang saya terima dari mereka sendiri. Lanjutnya, sedangkan saya sendiri tidak memilih salah satu agama yang ada di Indonesia ini, karena semua agama yang ada saat ini merupakan agama impor. Artinya, agama yang kita impor dari negara-negara lain. Dan terhadap agama impor, rasa dan selera saya tidak pas. Agama adalah jalan hidup, dan jalan hidup itu telah diberikan Tuhan di bumi Nusantara ini. Saya sangat memahami argumennya. Saya menghormati pilihannya. Tidak perlu ada pertikaian karena perbedaan pandangan atau agama. Tidak perlu ada yang merasa lebih unggul daripada yang lain. Semua penjelasannya objektif rasional. Emosi tidak turut dilibatkan ketika dia menjelaskan bahwa arca memang tidak menggantikan Tuhan, juga tidak bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Kebenaran tidak pernah lahir dari tindakan emosional. Kebenaran selalu lahir dari kearifan. Kearifan yang digali oleh Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro pada tiap bulan Ramadan sebelum diangkat menjadi nabi, telah menghubungkan dirinya dengan Tuhannya. Tuhan menurunkan salah satu kitab sucinya kepada beliau. Di dalamnya banyak perintah untuk membaca alam. Tentunya alam harus dibaca secara objektif dan rasional. Inilah tahap awal untuk menilik kebenaran. Bila orang mau memahami kebenaran yang paling dasar ini, tidak usah yang rumit dengan menggunakan sistem penalaran yang canggih. Orang akan menyadari siapa dirinya. Seseorang tidak akan menjadi sombong. Kalau kita sombong sebenarnya menyombongi dia. Jika kita congkak, ya congkaknya kepadanya. Syekh Siti Jenar mengajarkan bahwa hidup di dunia ini sebagai mati yang singgah dalam raga, dalam jasad. Ini objektif dan rasional. Secara objektif, manusia hidup ini bagaikan orang mati, tidak tahu tempat kuburnya sendiri. Umumnya orang pun tidak mengetahui kemana dia harus melangkah ke tujuan hidupnya. Umumnya orang hanya
ikut-ikutan dalam hidup ini. Sejak bayi, anak manusia dituntun. Yang menuntun juga dituntun. Terus sampai orang pertama yang menerima tuntunan. Kalau yang menuntun model cetak biru seperti di dunia hewan, anak sapi begitu dilahirkan, langsung dapat berdiri, langsung dapat mencari sendiri tetek induknya. Ini namanya tuntunan yang membawa ke tujuan. Sudah pasti benar, objektif dan rasional. Tapi manusia tidak demikian. Ia harus didekatkan kepada pentil susu ibunya. Ia diajar untuk meniru apa yang telah dilakukan orang tuanya. Walaupun orang tuanya sendiri juga tidak tahu apa arti sebenarnya yang diajarkannya itu. Disinilah terjadinya proses institusionalisasi agama. Sang pribadi yang masuk raga manusia bagaikan terperangkap menjadi tersesat. Tapi Tuhan Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Manusia diberi alat-alat yang dapat membantu dirinya untuk menemukan pribadinya. Manusia tidak bisa lagi asal main perasaan. Nanti nasibnya akan lebih rendah daripada hewan. Manusia harus mengaktifkan semua indera, akal, pikiran, dan perasaannya. Memang dalam menilai suatu objek harus bebas dari perasaannya terlebih dahulu. Harus rasional, berpatokan pada hal-hal yang sifat, ciri, dan tolok ukur yang dapat dimengerti bersama. Dengan tolok ukur yang sama, tanpa pemaksaan untuk menjadi sama, kita dapat hidup saling memahami dan saling pengertian. Terbentuklah persatuan yang kokoh. Tidak perlu dalam satu kesatuan. Nanti akan timbul pemaksaan, bertentangan dengan hakikat Pancasila. Dengan hidup yang objektif rasional, justru akan terbentuk persatuan yang kokoh, karena warga akan mengerti bahwa meskipun berbeda-beda, toh satu jua adanya. Yang berbeda cuma masalah selera. Ada yang senang putih, hitam, hijau, kuning, merah, dan lainnya. Cuma warna yang berbeda. Dasarnya sama, manusia Indonesia, yang hakikatnya adalah citra. Kita dicitrakan oleh Tuhan sebagai manusia. Apanya yang perlu disombongkan? Sebenarnya seperti itulah petuah Syekh Siti Jenar bila digambarkan dalam bahasa sekarang. Jadi, kunci kita agar bisa hidup bersatu adalah pertama-tama harus hidup objektif dan rasional. Pendidikan harus diarahkan ke sana, sehingga bangsa ini kembali dapat hidup yang berbudi pekerti luhur, bangsa yang etis. Memang, hidup yang objektif rasional itu belum merupakan syarat bagi kehidupan industri. Untuk memiliki jiwa industri, kita harus melangkah pada tahap kebenaran berikutnya, yaitu objektif logis. Nah, kalau kita berbicara objektif logis, saudara ini kok ngarang saja. Mana ada ajaran objektif logis itu? Barangkali ini hanya mengarang saja. Ya, kita memang harus pandai mengarang. Negara yang maju itu merupakan negara yang banyak warganya yang pandai mengarang. Setiap kali filsuf di negara maju muncul, ia mengemukakan buah karangannya. Ia tidak cuma mengomentari pandangan-pandangan yang ada. Nah, kata objektif telah dijelaskan sebelumnya. Orang yang pandangannya objektif tidak mau melibatkan perasaan dan emosinya dalam menanggapi sesuatu. Dan objektif ternyata hasil sebuah proses pendidikan. Pendidikan yang objektif pula bukan pendidikan hasil sebuah rekayasa, akal-akalan, kursus manajemen beberapa bulan dengan gelar MBA atau MM hanya karena membayar uang semester. Diberikan gelar sarjana, ya inilah contoh pendidikan yang tidak objektif. Banyak hal sekarang ini yang sudah tidak objektif, tidak rasional pula. Jika keadaan yang demikian ini dipertahankan, jangan harap kita bisa mencapai cita-cita negara yang adil dan makmur. Impian, kita harus hidup objektif rasional dulu. Lalu, apa yang disebut logis?
atau menurut logika itu. Sekali lagi, Syekh Siti Jenar tidak berfilsafat, tapi manusia harus dapat berpikir logis. Sesuatu disebut logis bila alur ceritanya konsisten, teratur, dan sistematis. Orang yang terdidik dalam logika akan mampu menarik kesimpulan dari objek-objek yang diamatinya. Sifat dan ciri objek dipahami, lalu hubungan antar objek yang diperhatikan itu dimengerti. Orang yang berpikir objektif logis mampu membedakan antara fakta, citra, dan realita. Fakta adalah sesuatu yang terjadi secara aktual. Jika saya melihat orang yang mengambil motor, maka saya melihat fakta tentang orang yang mengambil motor. Saya tidak boleh mengatakan bahwa ada pencuri motor. Apakah ia cuma mengambil atau memang mencuri? Harus dibuktikan. Siapa pemilik motor itu? Apa ada orang yang merasa kehilangan motor? Dan lain-lain. Citra juga tidak boleh dianggap sebagai fakta, apalagi realita. Citra hanyalah gambaran sebuah objek yang telah diterima oleh seseorang atau sekelompok orang. Boleh jadi X dulunya seorang pencuri, sehingga orang yang pernah mengenalnya tetap memandangnya sebagai pencuri. Padahal ia telah berubah. Ia sudah menjadi orang baik-baik dalam sisa hidupnya. Jika kita bisa menilai seseorang itu secara objektif, maka kita tidak terjebak pada kesan yang pernah kita terima. Kita akan bisa melupakan masa lalunya yang jelek dan menghargainya sebagaimana adanya sekarang. Nah, realita itu apa? Banyak loh sekarang ini yang bicara realita. Realitanya demikian. Padahal cuma tuduhan atau bicara subjektif menurut kepentingan diri atau kelompoknya. Juga banyak orang yang membela mati-matian seseorang hanya karena ikatan emosional kelompoknya, bukan untuk menjunjung tinggi kebenaran. Apa-apa dibuat tampak logis. Loh, ada logika kok direkayasa. Nah, kita kembali ke ajaran Syekh Siti Jenar. Dia mengingatkan wali-wali temannya agar tidak tergoda harta kekayaan. Harta dapat membuat seseorang untuk bertindak yang tidak objektif, rasional, dan logis. Harta bisa membuat orang berbuat yang tidak ketemu nalar, tidak masuk akal. Yang penting, pokoknya. Ya, pada Pupuh 5:20 merupakan petikan dialog antara Sunan Tembayat dengan Syekh Siti Jenar. Pada bait-bait sebelumnya disebutkan bahwa Syekh Siti Jenar hendak mengingatkan para wali agar tidak hanya menerima pengaduan raja atau menerima pengaduan mata-matanya raja. Raja Cekopo hendak memaksakan pemelukan agama Islam pada rakyat Jawa waktu itu. Tampaknya raja menggunakan para wali sebagai alat untuk kepentingannya, yaitu menguasai raja-raja kecil serpihan Majapahit, misalnya Blambangan, Madura, Kediri, Tuban, Jepara, Pengging, Tingkir, Cirebon, Banten, dan Pasundan. Disadari sepenuhnya oleh Syekh Siti Jenar bahwa pemaksaan pendapat atau agama tidak akan menciptakan kesejahteraan hidup. Karena itu, dia menekankan kepada para muridnya yang Hindu, Buddha, Islam, dan Jawa itu bahwa semua agama itu hakikatnya sama, tiada beda esensinya. Mengapa harus diributkan? Mengapa raja yang berasal dari Mongol ini gerah terhadap ajaran Syekh Siti Jenar yang hendak mempribumikan Islam? Syekh Siti Jenar mengajarkan kerukunan hidup. Walaupun Syekh Siti Jenar beragama Islam dan termasuk salah satu anggota Wali Songo, dia berusaha merumuskan ajaran Islam yang dapat diterima oleh semua pihak, tanpa harus menyuruh menanggalkan agamanya yang tidak Islam. Syekh Siti Jenar menyadari adanya ketidakberesan di negeri ini. Dia mengetahui mengapa negeri yang asal mulanya besar ini menjadi tercabik-cabik dan muncul orang Mongol yang memaklumkan diri sebagai sultan. Ada usaha
untuk mengkotak-kotakan agama. Secara logis, Syekh Siti Jenar memilih untuk berpihak pada Pengging saat penguasanya merupakan anak turunan Shah Majapahit, dan kelak anak turun Cekopo ini hanya sampai pada Sultan Trenggono yang mewarisi Kesultanan Demak Bintoro selanjutnya. Mata rantai dikendalikan oleh anak turun Majapahit, tetapi masyarakat sudah terkotak-kotak dan diiringi dengan datangnya Belanda. Ajaran Islam Jawa yang dibangun oleh Syekh Siti Jenar akhirnya cuma diwarisi oleh para pujangga keraton. Untuk mengetahui pembangkangan, jika bisa disebut sebagai pembangkangan, Syekh Siti Jenar terhadap Demak, saya cuplikan dialognya dengan Sunan Tembayat. Meskipun dipanggil 100 oleh waliullah, saya tidak sudi datang sebab saya bukan abdi mereka. Saya tidak diperintah oleh mereka, karena wali dengan saya adalah sesama daging berwujud bangkai. Tiada lama akan sama-sama membusuk menjadi tanah. Beraninya mereka mengundang saya. Saya berada di atas bumi di bawah langit milik saya pribadi sejak awal semula. Saya tidak dapat diperintah atau dipaksa oleh para santri yang masih tongong, yang pandai menyulap dan menipu orang lain. Dalam memahami kisah Syekh Siti Jenar, kita harus memahami sejarah pada waktu itu. Kita tidak boleh terjebak oleh sejarah kita saat ini. Ya, objektif. Ya, logis. Sehabis runtuhnya Majapahit, banyak pihak yang ingin memiliki kekuasaan negara. Negara yang runtuh pada tahun 1478 itu tidak sambung lagi dengan negara penggantinya. Raja-raja kecil bekas bawahan Majapahit ingin mencoba menguasai. Pada waktu itu, kebanyakan masyarakat yang tinggal di daerah pantai utara Jawa, dari Surabaya termasuk Madura hingga Banten, pada memeluk agama Islam. Orang-orang Mongol dan orang-orang Cina yang mengikutinya sudah banyak yang hidup sebagai penduduk setempat di daerah-daerah pantai utara. Sampai sekarang, peninggalan rumah-rumah kuno dari orang Mongol atau Cina ini masih dapat kita saksikan. Mereka berbaur dengan penduduk setempat dan terjadi akulturasi budaya, bahkan asimilasi budaya, yaitu percampuran dua atau lebih budaya untuk membentuk budaya baru. Nah, Cekopo yang keturunan Mongol ini memeluk Islam dan mendapat dukungan warga yang beragama Islam, bahkan para wali mendukungnya. Demak belum sepenuhnya menguasai Jawa Tengah. Upaya perluasan wilayah yang Islami terus berjalan agar dukungan terhadap raja yang bergelar Senapati Jimbun, Ngadur Rahman, Panembahan, Palembang, Panatagama semakin kokoh. Maka para wali menggabungkan diri. Untuk apa? Untuk menghabisi sisa-sisa Majapahit yang mereka pandang kafir. Di sisi lain, masih banyak anak cucu Majapahit dan orang-orang yang masih menguasai daerah-daerah di Jawa Tengah. Ada faktor-faktor objektif yang mendorong Syekh Siti Jenar untuk berpihak pada raja-raja anak cucu Majapahit. Misalnya Pengging, Tingkir, Butuh, dan Ngerang. Ungkapan Syekh Siti Jenar bahwa dirinya berada di bumi dan di bawah langit milik pribadinya sejak semula merupakan pernyataan logis, politis, dan teologis. Juga ada pernyataan bahwa dirinya bukan abdi dan tidak diperintah oleh mereka. Ya, bait itu sebenarnya mengungkapkan bahwa Syekh Siti Jenar adalah seorang pribumi dan bukan seorang yang di bawah perintah Demak atau para wali. Dari sejarah, kita tahu bahwa para wali bukanlah putra pribumi. Hanya Sunan Kalijaga yang pribumi, yaitu putra Arya Teja, penguasa Tuban. Karena itu, Syekh Siti Jenar menyatakan bahwa terlalu berani para wali itu mengundangnya. Jadi, jika Syekh Siti Jenar menolak panggilan, tidak mau diperintah datang ke Demak dan memilih bergabung dengan Pengging, itu merupakan upaya logis untuk mempertahankan tanah airnya.
Tanpa berpikir logis, manusia tidak akan bisa memahami hak dan kewajibannya dalam hidup ini. Ia tidak akan mengerti hubungan antara relasi antara dirinya dan lingkungan hidupnya dan relasi objek-objek untuk kesejahteraan bersama. Secara objektif rasional, Syekh Siti Jenar sadar bahwa perlawanannya terhadap Demak pasti dapat dengan mudah dikalahkan. Tetapi secara objektif logis, dia memberikan keteladanan bagi generasi berikutnya untuk mempertahankan tanah air dan agar negerinya tidak diobok-obok oleh orang asing, walaupun dengan dalih agama. Siapapun boleh datang ke Jawa, ke Nusantara ini. Siapapun boleh menyampaikan ajaran yang dipandang bisa mencerahkan bangsa ini. Turut serta berbagi pengetahuan, berbagi rasa, berbagi keahlian, turut serta memakmurkan dan menegakkan keadilan. Tapi Syekh Siti Jenar menolak bila kedatangan mereka justru untuk memerintah. Dalam bahasa politik sekarang, mereka ditolak karena ikut campur urusan internal. Loh, orang asing bertamu dan beranak cucu, kok malah menggeser tuan rumah? Perhatikan sentilan politis Syekh Siti Jenar. Saya berada di bumi dan di bawah langit yang sejak semula milik saya. Dalam bahasa sekarang, saya berada di tanah airku sendiri. Kalian kan bukan pemilik tanah air ini. Bagaimana kalian mau perintah saya? Tidak ada hak untuk kalian memerintah saya. Syekh Siti Jenar menyadari bahwa perlawanan secara fisik akan banyak makan korban. Karena itu, dia lebih menitik beratkan pada pengajaran tentang hidup yang benar. Secara objektif, dia mengetahui bahwa sebagian besar penduduk pantai utara Jawa telah beralih ke agama Islam. Bahkan banyak orang di pedalaman Jawa waktu itu telah memeluk Islam, meskipun campuran atau asimilasi agama. Islam Jawa diajarkan oleh Syekh Siti Jenar di padepokannya, tanpa mengirim mubalik-mubaliknya. Tapi dengan cepat, orang-orang pedalaman berguru Islam Jawa, baik langsung kepada Syekh Siti Jenar maupun melalui murid-muridnya, misalnya Ki Pengging. Ajaran Syekh Siti Jenar cepat berkembang. Mereka yang semula menerima Islam ala Wali Songo secara beralih ke Islam Jawa. Raja Demak khawatir takut kerajaannya digulingkan oleh Ki Pengging, cucu Majapahit. Maka dicarilah cara untuk menumpas Mahaguru Syekh Siti Jenar. Para wali sebenarnya enggan berselisih dengan Syekh Siti Jenar, karena yang terjadi antara mereka dengan Syekh Siti Jenar hanyalah perbedaan pandangan. Namun, kepentingan politis lebih menonjol. Yang jelas, berdasarkan berbagai versi sejarah, Syekh Siti Jenar dan Ki Pengging ditumpas oleh Demak. Kalahnya Syekh Siti Jenar tidak berarti lenyapnya ajaran yang telah disampaikannya secara tutur tinular. Secara terpencar ajaran itu diteruskan oleh murid-muridnya. Sebagian telah diwariskan kepada pujangga-pujangga Surakarta seperti Rangga Warsita. Kalau kita simak serat Niti Sruti yang ditulis oleh Pangeran Karanggayam pada tahun 1612, kita masih bisa menemukan sosok ajaran Syekh Siti Jenar, yaitu ajaran kebenaran tunggal. Tak ada gusti dan hamba, yang ada adalah kebenaran atau satu keberadaan. Pikiran yang objektif logis telah membawa kepada sikap hanya ada satu kebenaran, satu keberadaan atau satu kenyataan. Dengan demikian, Tuhan bukan sesuatu hasil dari angan-angan. Syekh Siti Jenar tidak mengajarkan cara berpikir spekulatif. Karena itu, Sunan Tembayat disentilnya. Apakah dia telah melihat malaikat? Tapi ingat, Syekh Siti Jenar tidak mengajarkan ateisme atau ketidakpercayaan kepada Tuhan. Yang dia ajarkan adalah cara berpikir objektif logis dari fakta-fakta tentang diri dan lingkungannya, serta relasi yang terjadi antar objek yang ada di dunia ini. Maka dia mengajarkan dengan tegas bahwa hanya ada satu kenyataan atau satu keberadaan di semesta ini.
Syekh Siti Jenar juga bukan seorang pengikut materialisme yang menyatakan bahwa hanya ada satu keberadaan, yaitu materi. Sudah dijelaskannya bahwa yang ma'wujud ini bersifat fana. Yang ma'wujud ini hanyalah manifestasi dari wujud yang satu, kebenaran tunggal. Yang ma'wujud ini hanya gelembung-gelembung air dari samudra kehidupan, hakikat kehidupan sejiwa dengan Gusti Maulana. Lalu, dengan berpikir logis itu, manusia mencari cara hidup yang benar dan cara mati yang benar pula. Yang dalam bahasa Al-Quran, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati li Allahi Rabbil Alamin. Sesungguhnya sholat saya, ibadah saya, hidup dan mati saya kepunyaan Tuhan semesta alam. Jadi semuanya itu kepunyaan li Robi, alam raya. Kata li pada ayat tersebut seringkali diterjemahkan untuk, padahal Tuhan tidak butuh sholat, ibadah, hidup dan matinya seseorang. Karena cara memahaminya berbeda, maka implikasinya dalam kehidupan ini pun berbeda. Orang yang menyadari bahwa kesemuanya ini kepunyaan Tuhan, maka ia akan turut serta menjaga dan memelihara alam ini dengan benar, termasuk memelihara dirinya sendiri. Jadi ada mata rantai logis dalam kehidupan ini. Di Jawa konsep hidup dan mati yang benar itu diterjemahkan dalam Hamemayu Hayuning Bawana, menciptakan kebajikan di bumi, membuat lebih baik keadaan bumi yang sudah baik ini. Jadi tidak perlu lagi ribut masalah Tuhan. Itulah yang juga disampaikan oleh Ki Pengging. Saya bercocok tanam bersama Tuhan, memanen dan makan hasilnya juga bersama Tuhan. Dari ucapan Ki Pengging itu dapat dipetik pelajaran bahwa dalam hidup ini kita harus hidup yang benar, memetik hasil jangan merusak lingkungan, tapi menjaga kelestarian alam tempat hidup kita bersama. Makmur tanpa merugikan orang lain, senang tanpa membuat susah orang lain. Nah, bukankah ajaran kebenaran tunggal ini merupakan sisi praktis dari La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Tuhan atau Allah. Sedangkan kalau kita berbicara tentang objektif sejati, sekarang sampailah kita pada pemahaman objektif sejati. Kita melihat dunia ini apa adanya, terlepas dari persepsi kita. Dalam bahasa filsafat, kesejatian itu disebut objective existence, keberadaan yang objektif, bebas dari pandangan siapapun. Batu ya batu dan bukan kerikil, gunung ya gunung dan bukan bukit. Dalam objektif sejati, kita tidak terjebak oleh angan-angan atau imajinasi kita sendiri, juga tidak terjebak oleh bahasa suatu negara. Karena kita terjebak bahasa suatu bangsa, maka kita terpeleset dalam memahami kebenaran. Sehingga ada kepercayaan bahwa bahasa Tuhan adalah bahasa Arab. Bahasa selain Arab tidak berlaku bagi Tuhan. Hal-hal semacam ini merupakan hasil akal-akalan di bumi ini. Yang jelas, tidak berdasarkan kebenaran objektif sejati. Pernyataan seperti itu hanyalah hasil rekayasa pikiran dan bukan kenyataan. Kita harus memahami kebenaran yang benar. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan dalam bahasa Arab, karena Nabi Muhammad itu orang Arab. Hal ini ditegaskan dalam surat Ibrahim. Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya, agar ia dapat memberikan penjelasan kepada kaum itu. Jadi, bahasa Tuhan itu bukan bahasa Arab. Tuhan tidak berbahasa dengan mulut. Dia menggunakan wahyu seperti bila dia memberi wahyu kepada lebah. Saya juga sering mentertawakan diri sendiri ketika saya mengajar teori kimia kepada mahasiswa. Saya cuma menerangkan teori-teori yang telah saya pelajari sebelumnya. Tanya jawab pelajaran kimia terjadi. Karena saya sudah hafal teori-teori itu, maka tidak ada kesulitan untuk menjawab mereka yang bertanya. Teringat hal itu, saya tertawa sendiri. Untungnya mahasiswa di Indonesia ini juga teoritis. Kita cuma bermain teori. Wajar jika tidak ada solusi nyata terhadap permasalahan yang dihadapi. Sekarang juga banyak orang hafal dalil-dalil, entah itu dalil sosial atau eksakta, dalil dunia atau agama, akan sama saja. Tidak ada artinya bagi kehidupan ini
jika tidak dapat kita manfaatkan untuk menjelaskan persoalan hidup ini. Untuk apa akal dianugerahkan kepada manusia? Untuk menjawab soal-soal nyata dalam hidup di dunia ini. Agama atau din adalah landasan untuk melangkah. Kemana kita melangkah? Ke kebenaran. Loh, dalam agama kan ada kitab suci. Bukankah dengan membaca sampai hafal kitab suci, kita dapat menemukan kebenaran? Nanti dulu. Kita harus membedakan antara hafal dan bertindak benar. Saya berpengalaman mengajari anak saya untuk menyetir mobil. Bagian-bagian yang diperlukan untuk menyetir itu sudah diketahui, bukan hanya hafal. Saya terangkan bagaimana caranya menjalankan mobil. Apa yang terjadi? Begitu kopling diinjak, gigi masuk satu, lalu kopling dilepas, maka mobil seakan hendak lompat ke depan dengan bunyi reng. Mesinnya mati dan berhentilah mobil itu. Ternyata tidak hanya hafal dan tahu, tapi harus dapat bertindak benar, tepat dan seimbang. Mencari kebenaran juga demikian. Siddhartha Gautama harus menghabiskan waktu 6 tahun untuk mencari kebenaran, yaitu bertapa di hutan. Nabi Muhammad SAW bertahanut sebulan penuh pada tiap-tiap bulan Ramadan di Gua Hiro sebelum beliau diangkat sebagai nabi. Musa ke gunung Tursina sebelum menerima wahyu. Mereka pada belajar dan berlatih, dan guru mereka adalah Dia. Hasilnya, mereka semua menjadi manusia yang objektif, rasional, logis, dan telah menemukan al-haq. Mereka telah menemukan kebenaran. Kemudian mereka membawa oleh-oleh tersebut dan membagikannya kepada orang-orang lain di sekitar mereka. Mereka ajar dan bina umat yang mengikuti mereka. Bila umat tidak mengerti apa yang diajarkan oleh mereka, umat bisa bertanya langsung kepada nabi-nabi itu. Tidak ada persoalan yang tidak terjawab. Jawaban-jawaban itu tentu saja merupakan pemecahan kasus-kasus yang terjadi di masa nabi-nabi itu. Lebih-lebih pada masa itu, akal pikiran belum berfungsi dengan baik. Pada umumnya, lebih suka meniru daripada memberdayakan akal pikirannya. Ajaran kitab suci yang seharusnya dipahami esensinya di balik yang tersurat itu lebih banyak yang ditangkap secara harfiah sesuai dengan bunyi literal teks. Tentu saja tidak pas. Jika kita menunggang kuda dan larinya terlalu kencang, tentu larinya kita rem. Loh, ngerem mobil yang terlalu cepat ya tidak sama dengan ngerem kuda. Roda zaman terus berputar. Secara jujur, hidup kita sekarang sama sekali tidak sama dengan kehidupan manusia 1000 tahun yang lalu. Sama-sama lapar, tapi cara memuaskannya berbeda. Sama-sama perlu transportasi, tapi wujud wahananya berbeda. Dulu onta, kuda, dan keledai, sekarang motor, mobil, kereta api, dan pesawat. Sistem dan institusi ekonomi pun berbeda. Jenis pekerjaan dan kelembagaannya pun berbeda antara dulu dan sekarang. Jika dulu orang bekerja hampir tidak ada spesialisasinya, maka sekarang ini hampir semua pekerjaan keahlian terspesialisasi. Bila dulu orang bekerja di ladang atau di pasar, maka sekarang sebagian besar orang bekerja di kantor dan di pabrik. Semuanya memiliki masalahnya sendiri. Solusinya tentu saja juga berbeda. Anda mungkin banyak yang mendengar pengobatan alternatif, yaitu suatu cara penyembuhan sakit dengan cara non-medis. Misalnya, penyembuhan dengan pembacaan doa, mantra, dan jampi. Ada pula dengan cara memindahkan penyakit si pasien ke ayam, bebek, atau binatang lain. Juga ada cara penyembuhan dengan menggunakan obat-obat tradisional, misalnya jamu, akar, dan kulit tumbuhan, daun tumbuhan tertentu yang ditumis atau direbus. Ketika Islam turun di Arab, pengobatan yang umumnya terjadi adalah pembacaan doa atau jampi. Surat Al-Fatihah banyak digunakan untuk penyembuhan. Suatu penyakit bisa saja sembuh dengan cara itu, karena ada penyaluran energi metafisik dari pembaca doa ke pasien. Tentu tidak setiap orang dapat mengobati dengan cara demikian, karena kualitas energi pembaca doa itu sangat menentukan. Tidak ada sekolahan untuk pengobatan jampi, tapi 1-2 orang yang ahli di bidang itu bisa dijadikan guru. Islam bersentuhan dengan budaya-budaya yang lebih maju dalam hal pengobatan.
yaitu pengobatan dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan obat, dan ternyata keberhasilannya lebih baik. Artinya apa? Tingkat keobjektifan generasi berikutnya lebih tinggi, menjadi lebih rasional. Mungkin saja doa belum dilepaskan pengaruhnya dari kepercayaan yang sudah mendarah daging. Tapi orang mulai menyadari bahwa untuk penyembuhan ada racikan tumbuhan tertentu untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Dengan demikian orang tidak semata-mata tergantung pada kepercayaan. Manusia makin memahami kebenaran yang objektif dan rasional. Manusia lebih matang. Pemahaman orang terhadap sumber penyakit pun semakin objektif dan rasional. Semula, semua penyakit dianggap disebabkan oleh setan atau jin. Lalu manusia memahami organisme penyebab penyakit. Timbul pengetahuan tentang obat-obatan. Mitologi dalam agama mulai rontok. Tentu bagi masyarakat yang masih tertinggal kemajuannya, masih hidup di alam jampi dan mantra. Kemahiran untuk mengekstrak zat-zat yang ada di dalam tumbuhan untuk pengobatan semakin meningkat. Pengetahuan di bidang kimia berkembang. Orang sudah berkemampuan untuk menalar atau berpikir logis. Dari kemampuan meracik meningkat menjadi kemampuan memformulasikan. Zat-zat kimia tertentu diformulasi untuk dijadikan obat untuk sakit tertentu. Penggunaan logika meningkat. Itu tadi gambaran secara umum perkembangan manusia. Tentunya dari dulu sudah ada orang-orang yang sudah mampu melihat kebenaran sebagaimana adanya. Kebenaran yang telah berjalan triliunan tahun, unlimited, tidak terbatas. Hanya Dia yang tahu. Apa ada selainnya yang tahu kapan keberadaan mulai mengada? Nabi-nabi atau orang-orang tertentu dianugerahi pengetahuan sejati. Mereka bisa melihat keberadaan ini apa dan sebagaimana adanya. Tanpa sekolah dia bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan menghidupkan kembali orang mati. Mereka tidak perlu teori. Loh, sudah melihat langsung, untuk apa teori? Ada kisah nyata, seorang barat yang terserang penyakit kanker otak. Di negerinya ia divonis mati karena tidak dapat sembuh. Lalu ia dengar cerita bahwa di Nusa Jawa ada cara pengobatan alternatif. Ia datang untuk pengobatan, walaupun yang didatangi bukan dokter atau dukun penyembuhan. Ia cuma guru silat. Tapi ia dianugerahi Gusti yang Maha Tahu pengetahuan sejati. Sang pasien tidak perlu lagi didiagnosis. Guru itu sudah melihat keberadaan sebagaimana adanya. Saban hari pasien itu dilatihnya bersilat dan sembuh total. Orang yang sudah sampai pada tahap objektif sejati dapat melihat sesuatu apa adanya. Ia melihat kodrat dirinya, orang-orang lain yang bersamanya, bahkan jagat ini. Tapi ia tidak terjebak keakuannya. Ia tidak akan menunjukkan siapa saya, lalu dengan serta-merta mengatasi semua persoalan di dunia ini. Lihatlah, Nabi Muhammad pada saat tertentu beliau menunjukkan mukjizat kepada sahabat-sahabatnya. Tapi ketika dituntut untuk menunjukkan mukjizatnya, beliau tegaskan bahwa beliau manusia biasa, makan, minum, dan beristri sebagaimana layaknya orang lain. Ia hanya menerima wahyu dari Tuhan. Ia datang untuk membina umat manusia, terutama mereka yang hidup di Ummul Qura, penduduk Mekah, dan mereka yang hidup di sekelilingnya. Kemujizatan bukanlah ajaran. Ia hanya digunakan untuk mengingatkan bahwa dalam hidup ini ada kebenaran sejati yang hadir di luar teori. Ia bukan dari luar, tetapi dari dalam diri, dari Sang Maha Pribadi yang menggunakan nabi-nabi atau orang-orang tertentu sebagai alatnya. Kebenaran sejati tidak dapat direkayasa. Yang bisa direkayasa itu hanya alunan gelombangnya. Sunan Tembayat sebagai utusan Wali Songo disindir Syekh Siti Jenar. Sindiran adalah cara mengkritik orang dengan kiasan atau ibarat. Yang dipakai untuk menyindir adalah masalah ketuhanan. Karena untuk menegakkan kerajaan Demak, agama dan ketuhanan dipakai sebagai alat oleh raja. Sunan disindir, apakah dirinya telah menemukan atau telah melihat Tuhan? Ingat, pada waktu itu konsep Tuhan dihadapkan dengan konsep hamba.
sehingga pemahaman Tuhan ada di luar hamba yang menjadi wacana. Tentu pertanyaan tersebut membuat Sunan terdiam. Pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan dalil Tuhan tak dapat dilihat dengan mata kepala. Yang disentil itu sebenarnya kejujuran Sunan Tembayat. Apakah Sunan sudah pada tahap kebenaran objektif sejati? Itulah yang disentil. Bila sudah sampai, tentunya tidak dengan mudah terpikat dan terikat pada kekuasaan. Para elit Nusa Jawa pada tahu siapa yang loyang dan siapa yang emas. Sunan Tembayat sebagai salah satu elit tentunya mengetahui siapa Raja Demak. Bila sudah tahu tapi terus melanggar, bahkan berpihak kepada Raja Cekopo, itu artinya menyembah budi atau pikiran, main. Tuhan pun hanya hasil angan-angan. Karena itu, tidak menjiwai hidupnya. Selama Tuhan hanya rekayasa pikiran, hanya karena pengakuan, maka kedamaian tidak akan tercipta. Ketidaktahuan menyebabkan kita hanya bermain teori. Teori penting untuk menjadi landasan bertindak. Tapi, jika hanya berhenti pada teori, maka hal itu tidak ubahnya bermain sulap, bukan hal yang sebenarnya. Bukan yang sebenarnya diperlakukan dalam hidup ini. Konsep tentang Tuhan penting untuk melandasi langkah kita. Tapi jika hanya berhenti pada konsep, itu namanya hidup di alam hayali. Tuhan adalah keberadaan sejati, Al-Haq. Dia tidak dapat dibohongi, walaupun dengan dalil-dalil kitab suci. Itulah sebabnya, setiap kali Nabi turun ke dunia, ajaran sebelumnya diporak-porandakan. Karena ajaran-ajaran itu sudah menjadi teori bagi para pesulap agama. Syekh Siti Jenar juga mengingkari praktik-praktik keagamaan para elit, tapi dia tidak mengingkari kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi. Syekh Siti Jenar menolak hadir di Demak. Dia tidak mau bergabung, walaupun dapat imbalan harta benda. Semula dia sudah anggota Wali Songo, tapi ada sesuatu yang tidak beres, maka keluarlah dari kelompok itu. Dia tahu bahwa tidak akan menang melawan Demak, tapi dia ingin tunjukkan bahwa dia ada di jalan yang benar, jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberi kenikmatan. Kenikmatan yang diterimanya adalah cara mati yang benar. Dia tahu kapan seharusnya mati, bukan dimatikan, tapi mati sendiri sesuai dengan kehendaknya. Masih banyak orang Jawa ini yang mengetahui kapan dia harus kembali. Urip mung mampir ngombe. Hidup hanyalah singgah untuk merengguk air kehidupan di dunia. Bukan tujuannya untuk hidup selamanya di dunia, karena sifat dunia itu fana. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.